kami dari kelompok 2A, saya Melkia Fadila, Saya Daina Rensa Ulama, saya Aura Denandria, saya Eni Cahya. saya Dirgunya Saputra. Di sini kami akan menampilkan video praktikum kami yaitu spektrofotometri. Yang pertama kali kita lakukan adalah preparasi sampel. Sampel yang kita gunakan adalah asetosal sebagai antiinflamasi dan analgetik. Yang pertama kali kita lakukan adalah menggerus sampel sampai halus. Kemudian ambil sebagian sampel lalu timbang. Timbang sampel sebanyak 10 mg atau 0,01 gram. Kemudian, masukkan sampel ke dalam beker gelas dan ditambahkan etanol 96% secukupnya. Aduk larutan hingga larut. Kemudian, pastikan tidak ada butir-butir yang menggumpal untuk mendapatkan nilai absorbansi yang maksimal. Masukkan sampel ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan dengan etanol 96% sampai tanda batas kalibrasi. Pastikan tidak kurang dan tidak lebih dari tanda batas kalibrasi. Setelah etanol 96% telah sampai tanda batas, kemudian tutup labu ukur dan kocok hingga homogen. Selanjutnya adalah pembuatan larutan baku induk atau LPI. Baku pembanding yang kita gunakan adalah asetosal sebanyak 10 mg atau setara dengan 0,01 gram. Lakukan penimbangan baku pembanding asetosal sebanyak 10 mg. Kemudian, masukkan baku pembanding ke dalam beker gelas dan tambahkan etanol 96% secukupnya untuk melarutkan sebagian baku pembanding asetosal. Aduk hingga larut sempurna. Setelah larut, masukkan larutan baku pembanding ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan menggunakan etanol 96%. Tambahkan etanol 96% sampai tanda batas kalibrasi. Pastikan larutan etanol 96% tidak kurang dan tidak lebih. Tutup labu ukur, kemudian kocok hingga homogen. Pembuatan variasi konsentrasi larutan baku induk. Di sini kita membuat larutan konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Untuk larutan yang kita gunakan dalam LPI sebanyak 5 ml, 10 ml, 15, 20, dan 25 ml. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil sejumlah larutan baku induk sesuai dengan perhitungan, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Encerkan larutan baku induk dengan menggunakan etanol 96% sampai tanda batas kalibrasi. Pastikan larutan tidak kurang dan tidak lebih dari tanda batas. Konsentrasi 10-50 ppm telah siap untuk digunakan. Persiapan scanning panjang gelombang. Masukkan larutan belangko beserta konsentrasi larutan baku induk ke dalam kuvet, kemudian dimasukkan ke dalam spektrofotometri UV vis. Pastikan kuvet telah bersih dan tidak ada bercak-bercak noda. Scanning panjang gelombang maksimum terhadap asetosal. Nilai maksimum yang kita cari yaitu berkisar antara 200 sampai 400 nanometer. Lakukan scanning panjang gelombang dan didapat scanning panjang maksimum pada asetosal yaitu 286 nanometer.
Selanjutnya pengukuran nilai absorbansi deret larutan baku. Yang kita gunakan adalah larutan bangkok dan larutan baku induk dengan masing-masing konsentrasi 10-50 ppm. Setelah semua larutan masuk ke dalam spektrofotometri UV vis, ukur nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimum hasil scanning. Dapat dilihat pada gambar hasil dari larutan konsentrasi 10 hingga 50 ppm. Dan yang terakhir kita lakukan adalah pengukuran nilai absorbansi sampel. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil salah satu konsentrasi yang berada dalam spektrofotometri UV vis. Setelah itu, masukkan sampel dalam kuvet dan masukkan ke dalam spektrofotometri UV vis. Setelah larutan sampel telah masuk ke dalam spektro, ukur nilai absorbansi dengan panjang gelombang maksimum 286 nanometer. Hasil yang didapat dari nilai absorbansi sampel asetosal yaitu 0,207 nanometer. Nilai absorbansi sampel telah masuk ke dalam rentan konsentrasi larutan standar. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.